عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari pembahasan surat Al-Baqarah masuk pada ayat 31 dan insyaallah menyambung 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya, dari nama-nama benda seluruhnya di alam ini. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikatnya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku dengan nama-nama mereka ini jika kalian adalah orang-orang atau makhluk yang jujur. Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu untuk kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Qauluhu ta'ala wa 'allama Adam, al-fa'il huwa Allah azza wa jalla. Subjek, pelaku, fa'il di dalam ayat ini adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yang mengajarkan nama-nama kepada Adam. Wa Adama dalam ayat ini huwa abul bashar, bapaknya seluruh manusia. Jadi bukan manusia itu asal dari kerak, jauh sekali. Kalau manusia asal dari kerak, harusnya keraknya sudah hilang. Harusnya kerak nggak ada lagi, masa kerak tetap ada. Nah, jadi manusia itu Allah ciptakan pertama kali Adam alaihissalam dengan tangannya sendiri. Kemudian dari Adam ini berkembang biak dengan istrinya, ya. Kemudian berkembang biak manusia itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teori yang masih menggunakan itu, kalau bisa jangan dipercaya, Pak, karena itu menyangkut hak dasar kita sebagai manusia. Apa masih ada? Ustaz, zaman dulu loh Ustaz, zaman dahulu, zaman baula, apa masih ada ilmu itu? Masih berkembang? Oh itu tuh. Darwin. Al-asma, nama-nama itu jam'u ismin. Kata al-asma bentuk jamak dari kata tunggalnya ismun, artinya nama. Kemudian qaulu ta'ala kullaha,
seluruhnya, nama-nama seluruhnya. Wa hal hadhil asma'un limusammiyat atau limusammayat hadirah au likullil asma'. Apakah nama-nama yang disebutkan di sini adalah nama-nama yang memang diberi nama dengannya yang ada, atau setiap nama? Lil ulama fi dari qaulan. Bagi para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Wal adhar annaha asma'un li musammayat hadirah bidalil qauli ta'ala. Tapi dari dua pendapat itu yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu tampak bahwasanya nama itu adalah nama-nama yang diberi nama padanya. Karena Allah berfirman, kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula ila akhir ayat. Seluruhnya kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat nama-nama tadi, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat itu menyebutkan kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berarti ada nama-nama yang diberi nama. Ini berdasarkan dari ayat ini. Wallahu alam ma yahtaj ilaihi Adam wa banuhu fi dalikal waqt. Apa-apa yang memang dibutuhkan oleh Adam alaihissalam, nama-nama yang diberi nama tersebut dari benda-benda yang ada di sekitarnya yang diberi nama, itu dibutuhkan oleh Adam alaihissalam dan anak-anak turunannya di waktu itu. Ya. Qauluhu ta'ala thumma aradahum, ay aradu al-musammayat. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan yang diberi nama tadi dengan dalil ambiuni bi asma'i haula. Beritahukan kepada aku, sebutkanlah kepada aku, kata Allah, dengan nama-nama itu. Qauluhu ta'ala ambiuni, sebutkanlah kepadaku. Hal huwa fi'lu amrin yuradu bihi qiyamul ma'mur bima wujjiha ilai au huwa tahad. Di dalam kalimat ini apakah dia itu fi'il amr, fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah, yang dengannya fi'il amr tadi, perintah tadi, untuk ditegakkan yang diperintahkan, yang diarahkan kepadanya, atau dari sisi Allah itu menantang kepada para malaikatnya. Al-jawab, kata Syekh Utsaimin, dari dua pendapat ini, al-zahir asani, yang kedua litahaddi, annahu tahaddi, itu untuk menantang. Apakah kalian bisa menyebutkan kepadaku nama-nama tersebut seluruhnya? Ya. Bidalil qaulihi ta'ala in kuntum shadiqin, jika kalian adalah makhluk yang jujur. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikat. Kemudian qaulu ta'ala subhanaka, maha suci engkau, ay tanzihan laka amma la yaliku bijalalik, fa anta ya rabbana lam taf'al hadha illa lihikmatin balighah. Kata subhanaka itu adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak sesuai dengan kemuliaannya. Karena memang banyak orang atau dari kalangan kafirin musyrikin, mereka itu sering mengaibkan Allah, merendahkan Allah. Sampai berhala-berhala mereka aja dinamai dengan nama-nama muannas, dari bentuk mudzakarnya Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjadikan tandingan-tandingan di dalam hal
penyembahan kepada makhluk-makhluk tadi dalam berbagai macam sisi. Nah, ini namanya mengaibkan Allah, merendahkan Allah. Maka kita bagi orang-orang yang beriman itu mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanaka atau subhanallah. Ya, ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita dengan bacaan zikir-zikir yang mungkin kita telah menghafalnya. Dan engkau wahai Rabb kami tidak berbuat yang seperti ini kecuali untuk hikmah yang sempurna. Untuk hikmah yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini termasuk kita. Benda-benda mati, benda hidup yang berakal maupun tidak berakal, yang punya ruh maupun tidak punya ruh, itu memiliki hikmah, tujuan hikmah yang sempurna. Qaulu ta'ala la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidaklah kami memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan pada kami. I'tirafun minal malaikah annahum laisu ya'lamuna illa ma 'allamahumullah. Pengakuan dari para malaikat bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang mengetahui tentang nama-nama itu kecuali apa yang Allah telah mengajarkan kepada mereka. Ini pengakuan. Hadza ma'annahum malaikatun muqarrabun ila Allah azza wa jalla. Bersamaan dengan ini, mereka para malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah azza wa jalla. Tapi mereka pun tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan pada mereka. Mereka mengakuinya. Qaulu ta'ala innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadihi al-jumlah muakkadah. Itu innaka antal alimul hakim. Kalimat ini kalimat yang menguatkan kalimat yang sebelumnya. Bi inna wa dhamir al-fasl. Ada dua yang menunjukkan kepada penguatan taukid. Yang pertama inna, termasuk harfu taukid inna. Dan yang kedua adanya dhamir fasl, itu kata ganti sebagai fasl. Di situ anta, innaka anta. Anta itu sebagai dhamir fasl dalam istilah nahwu. Nah, di dalam kalimat ini maka itu menunjukkan kepada jumlah yang muakkadah yang menguatkan kalimat sebelumnya. Itu betul-betul engkau ya Allah zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Anta wal makna innaka dzul ilmil wasi' asyamil al-muhit bil madhi wal hadir wal mustaqbal. Sungguhnya engkau memiliki ilmu yang luas, yang mencakup, yang meliputi perkara yang telah berlalu, perkara yang sedang berlangsung, dan perkara yang akan datang. Ini makna dari kata innaka antal alimul hakim. Wal hakim yakni dzul hikmah, yang memiliki hikmah. Wal hukmi juga bermakna hukum. Li'annal hakim mustaqatun minal hukmi. Karena kalimat al-hakim itu terpecahkan atau terambilkan dari kata al-hukum. Wal hikmah fahada ismani min asma'illah al-alim wal hakim. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan dua nama Allah. Pertama nama Allah al-alimu dan yang kedua al-hakimu. Al-alim, nama Allah ini memiliki sifat al-ilmu, sifat mengetahui yang sempurna bagi Allah, hakikat bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menolak sifat ilmu bagi Allah, tanpa kita membagaimanakan sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyamakan sifat ilmu itu dengan sifat ilmu yang ada pada makhluk, dan tanpa kita juga
menyerupakan sifat ilmu bagi Allah itu dengan makhluknya. Itulah yang disebut dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam asma was sifat. Menetapkan sifat yang Allah Subhanahu dan Rasulnya menetapkan untuk diri Allah tanpa adanya penolakan sifat tersebut, tanpa adanya membagaimanakan sifat tersebut, tanpa menyamakan sifat itu dengan makhluk, dan tanpa menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Apa bedanya menyamakan dan menyerupakan? Kalau menyamakan itu menyamakan semua sisi. Misalnya ada yang menyamakan botol ini dengan botol yang lain, disamakan dari semua sisinya. Sama enggak? Itu namanya menyamakan. Kalau menyerupakan itu hanya dari sisi tertentu saja, tidak semua sisi. Mungkin dilihat dari botolnya, tutupnya, warnanya apa? Oh sama tutupnya. Tapi tidak dilihat dari sisi yang lainnya. Atau dilihat dari sisi bentuk botolnya saja, tapi dia tidak melihat dari sisi yang lainnya. Ini namanya tasbih. Dan semua itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya. Baik menyamakan dari seluruh sisinya dengan makhluknya, dan juga baik satu sisi yang diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Baik. Ini penting karena berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah itu berbicara tentang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha mulia. Maka oleh sebab itu membutuhkan ilmu. Ilmu berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal fawaid, sekarang faedah-faedahnya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Al-awwal, yang pertama, bayan anna Allah Ta'ala qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi'ilmin la ya'lamuhul akharun. Menerangkan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi terkadang telah memberikan karunia kepada sebagian hamba-hambanya dengan suatu ilmu yang tidak mengetahui yang lainnya. Jadi kalau kita memiliki suatu ilmu pengetahuan yang lainnya tidak mengetahui, itu namanya pemberian Allah. Ojo sombong, karena itu pemberian Allah. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itulah karunia Allah yang Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi apa saja yang kita punya kelebihan, yang kita merasa itu lebih, itu adalah pemberian Allah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, tidak merasa sombong, merasa besar, merasa lebih dari orang lain. Justru disitulah kita bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian wajahuhu, sisi pendalilannya, annallaha 'allama Adam asma'an musammayat kanat hadirah wal malaika tajahal dalik. Itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang diberi nama tadi pada saat itu, sedangkan malaikat tidak mengetahui. Jadi terkadang Allah mengajarkan kepada manusia, tidak mengajarkan kepada Adam alaihissalam, kepada para malaikat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kedua faedahnya, annal lughat tauqifiyah. Dari pembahasan ini, bahasa itu asalnya tauqifiyah. Terima, datang dari Allah. Bahasa itu datangnya dari Allah. Wa laysat tajribiyah, bukan pengalaman atau dibuat-buat. Bahasa itu asalnya dari Allah. Bimakna anna Allah huwa alladhi 'allama an-nas iyyaha. Bermakna bahasa itulah yang Allah ajarkan kepada manusia. Ini penting ya. Jadi dalam masa bahasa pun maka kita tahu bahwa bahasa itu Allah ajarkan kepada manusia, bukan tajrubah, bukan hal yang menjadi pengalaman dan seterusnya, bukan. Tapi itu membahasa yang Allah ajarkan kepada manusia. Kemudian yang ketiga,
Jawazu imtihan al-insan bima yadda'i annahu mujidun fihi. Boleh memberikan ujian kepada seorang dengan apa yang dia mengaku bahwasanya dia itu mujidun fihi, ya, menentang atau tidak menerima pada perkara tersebut, maka diberi ujian, diberi imtihan. Karena memang asal imtihan ala nas itu bid'ah. Imtihan ala nas bid'ah. Itu ucapan para ulama salaf. Imtihan ala nas bid'ah. Menguji-nguji manusia, mengecek mereka, itu asalnya bid'ah. Misalnya ada orang datang kepada kita untuk mengecek orang ini, tidak ada keperluan kita, hanya ini orangnya asal dia pemahaman apa misalnya gitu, dicek, itu asalnya tidak boleh, kecuali memang untuk dalam rangka hal-hal yang dibutuhkan dalam agama ini. Asalnya tidak boleh. Imtihan ala nas bid'ah. Nah di sini karena menentang, maka disitulah diberi apa? Imtihan, ujian. Kemudian yang berikutnya, kita pindah ke halaman lain. Jawazu at-tahaddi bil ibarat allati yakunu fiha syai'un minasyiddah. Bolehnya kita menantang dengan ibarah ungkapan-ungkapan yang ada padanya sesuatu dari bentuk kekerasan. Liqauli ta'ala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini Allah menantang para malaikatnya. Ya, sebutkanlah untukku nama-nama mereka-mereka itu jika kalian orang-orang yang jujur. Al-khamis, yang kelima, wa minha annal malaikata tatakallam. Dari ayat ini pula menunjukkan malaikat itu juga berbicara. Itu juga termasuk akidah. Termasuk apa? Akidah. Berarti apakah malaikat punya sayap? Termasuk akidah. Apakah malaikat punya hati? Termasuk akidah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Jadi malaikat pun berbicara. Di qauli ta'ala, karena Allah berfirman pada para malaikat, ambiuni, sebutkanlah untukku nama-nama mereka-mereka itu. Kalau memang mereka tidak bisa bicara, ngapain Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk menyebutkan nama-nama tersebut? Itu namanya mafhumnya yang dipahami dari dialog ini. Baik. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan pada kami. Ini menunjukkan kepada para malaikat itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, i'tiraful malaikati alaihi assalatu wassalam bi annahum la ilma lahum illa ma 'allamahumullah. Pengakuan para malaikat, semoga Allah memberikan salawat dan salam atas mereka, sesungguhnya mereka tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan pada mereka. Wa yatafarra' ala dzalik, bercabang dari pembahasan ini, annahu yanbaghi lil insan ayya'rifa qadra nafsihi. Ini penting. Sepantasnya bagi manusia itu untuk mengetahui kadar dirinya, kemampuannya itu tekan ngendi. Kadar dirinya itu harus dimengerti sehingga dia bisa menempatkan dirinya itu pada posisi yang sebenarnya, tidak melampaui batas. Karena dia mengetahui kadar apa? Dirinya. Ini sebaiknya demikian, sehingga tidak ada kesombongan, tidak melampaui batas, tidak ada kedoliman dan seterusnya.
Fala yadda'i ilmun ma lam ya'lam. Maka janganlah seorang itu mengaku punya ilmu apa yang dia tidak tahu. Itu namanya apa? Dia tidak mengetahui kadar dirinya. Dan itu banyak. Makanya kita perlu belajar agama biar hati kita, jiwa kita itu tunduk. Karena kita tahu bahwa itu perkara yang tidak boleh. Coba kalau kita tidak tahu ini, manusia banyak yang menyombongkan dirinya, tidak mengetahui kadar dirinya. Itu banyak ya. Kemudian yang berikutnya, syiddatu ta'zimil malaikah lillah azza wa jalla haitsu i'tarafu bikamalihi. Sangat pengagungannya para malaikat kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yang mana mereka mengakui tentang kesempurnaan Allah, wa tanzihi anil jahli, dan mereka mensucikan Allah dari kebodohan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mengajarkan ilmu pada mereka. Wa'tarafu li anfusihim bi annahum la ilma indahum, dan mereka pun mengakui pada diri-diri mereka tidak mengetahui atau tidak berilmu di sisi mereka. Wa'tarafu lillah al-fadl bi qaulihim, mereka mengaku bagi Allah ada keutamaan, ada karunia, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami. Masya Allah ya. Kemudian Atsamin yang ke-8, wa minha, di antara pula, isbatu ismain min asma'illah. Ayat ini juga menetapkan dua nama dari nama-nama Allah yang maha mulia, yang bagus, yang baik dan yang bagus. Wa huma, di antara nama itu, Al-Alim wal Hakim. Dua nama Allah. Ya. Bukan kemudian Allah banyak, bukan. Ini nama Allah itu banyak. Allah itu satu saja, tapi namanya memiliki banyak nama. Bukan Allah itu banyak, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia yang ada, yang terkenal juga. Katanya itu juga Allah itu banyak karena namanya banyak. Namanya Allah itu banyak, yaitu Allah itu satu saja. Dari Allah. Kemudian ada nama Al-Hakim, Al-Halim, ya, Al-Basir, As-Sami, dan seterusnya. Al-ilmu dul ilmi al-wasi al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan lima kana. Memiliki ilmu yang luas yang mencakup kepada segala sesuatu, baik secara global maupun rinci dengan apa yang ada padanya. Wa ma yakunu min af'alihi wa af'ali khalqihi, dan apa yang terjadi dari perbuatan-perbuatan Allah dan perbuatan-perbuatan makhluknya. Allah memiliki ilmu, mengetahui seluruhnya. Apa yang diperbuat oleh makhluk, baik yang sembunyi maupun tampak, ya, itu semua Allah tahu. Itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wal Hakim dul hikmah al balighah, memiliki hikmah yang sempurna. Hikmah itu apa? Wad'u syai' fi maudhihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, tidak zalim, memiliki hikmah yang sempurna. Alladzi ta'jazu an idrakiha uqulul uqala wa in kanat qad tatruka syai'an minha. Ya. Allah tidak lemah dari mengetahui sesuatu. Ya. Itu demikian. Kemudian wal hikmah hiya wad'u syai' fi maudhihi al-la'iq bihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengannya. Maka disebut juga apa? Itu hikmah, atau lawan dari apa? Kedoliman.
atau hikmah itu juga bisa disebut dengan al-adil, keadilan. Wa'lam anna al-hikmah takunu fi nafsi syai'. Ketahuilah bahwasanya hikmah itu akan terjadi pada sesuatu itu sendiri. Wa wuqu'uhu 'alal wajhi alladhi hakama Allah taala bihi fi ghayatil hikmah. Akan terjadi atas sisi yang Allah telah memberikan keputusan dengannya pada puncak hikmahnya, puncak kebijaksanaannya. Wa takunu fil ghayati al maqsudah minhu, dan juga bisa terjadi pada puncak yang diinginkan darinya. Wa ahkamullah al kauniyah, hukum-hukum Allah itu ada yang secara kauniyah, wa syar'iyyah, dan juga hukum-hukum secara syar'iyyah. Kulluha ligayati atau ligayatin mahmudatin qad takunu ma'lumah lana. Semua itu memiliki tujuan-tujuan yang dimaksudkan, dan terkadang itu kita mengetahuinya, wa qad takunu majhulah. Terkadang kita tidak tahu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hikmah itu kita tahu, terkadang hikmah itu kita tidak mengetahuinya. Wa amsilatu hada katsirah wadhihah. Contoh-contoh ini banyak sekali. Setiap orang itu bisa mengambil hikmah, tapi tidak semua orang sama dalam mengambil hikmah. Tergantung apa yang dia bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian atau suatu perbuatan. Misalnya ada orang mau pergi ke masjid, tiba-tiba kecelakaan di jalan. Kecelakaannya kecelakaan ringan. Hikmahnya apa? Dia bisa mengambil hikmah. Pertama, tidak kesusu misalnya. Bisa jadi kan dia yang tahu. Yang kedua, kalau berjalan di jalan itu ya hati-hati misalnya. Atau hikmahnya apa? Aku ternyata disuruh istirahat, karena banyak pergi sana kemari misalnya, istirahat dulu di rumah atau di rumah sakit. Hikmah itu banyak. Atau hikmah yang lain, dosaku terlalu banyak, maka diberi musibah biar diampuni dosa-dosanya. Bagi setiap orang bisa mengambil hikmahnya, hikmah-hikmah yang ada. Kadang kita tahu, kadang kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ya, sedikit masih ada kalimat yang lain. Al-Hakim memiliki makna itu dzul hukmi wa sultan atam. Makna Al-Hakim yang lainnya dari nama Allah ini memiliki hukum dan kekuasaan yang sempurna. Itu juga makna dari nama Al-Hakim. Selain tadi memiliki hikmah, juga memiliki makna yang lain, memiliki hukum dan kekuasaan yang sempurna. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan alhamdulillah waktunya pas. Ya, biar tidak terpotong, waktunya pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas kebaikan, di atas peribadahan kepada Allah, menjadikan hati-hati kita, diri kita menjadi lebih baik dari apa yang sebelumnya. Dan kita hanya berharap pada Allah kebaikan ini diberikan istiqomah agar kita bisa meninggal di atas kebaikan pula, dari berbagai macam bentuk kebaikan, dari berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya silakan. Nah, daripada nanti selesai adzan belum selesai, sekarang bertanya saja. Masih 5 menit lagi kelihatannya. Saya melihat jam itu, Mas. Kelihatannya jam itu kecepatan ya, kecepatan, bukan kecepatan, kecepatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo, kalau bisa dijawab, kalau enggak ya wallahu alam shawab.
Mas Rizal. Itu ungkapan ibrah itu adalah pelajaran yang bisa diambil. Hikmah itu sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu, tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Ibrah itu pelajaran yang kita ambil. Hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmahnya. Terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Itu perbedaan sedikit tentang masalah ibrah dan hikmah. Ibrah itu adalah pelajaran yang bisa diambil. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka para nabi, orang-orang terdahulu, ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang bisa atau orang-orang yang bisa berpikir. Liulil albab. Ya. Itu kalimat. Nah, dan cukup sudah tutup. Monggo, silakan.